Hello everybody, gimana? Pekerjaan kalian sudah sesuai dengan cita-cita kalian waktu masih kecil? Kebanyakan tidak ya. Sihir seringkali dianggap sebagai kekuatan gaib yang melampaui penjelasan rasional. Namun, apa yang tampak sebagai sihir seringkali dapat dijelaskan dengan sains dan logika. Percayaan terhadap sihir biasanya berasal dari ketidakpahaman atau keterbatasan pengetahuan. Sementara pendekatan rasional memungkinkan kita untuk memahami dan mengatasi hal-hal yang tampak tak masuk akal. Oleh karena itu, berpikir logis adalah kunci untuk mengungkap kebenaran di balik ilusi yang tampak seperti sihir. Judul film ini adalah Sherlock Holmes yang akan menjelaskan kenapa kita harus berpikir logis dan menjelaskan juga bahwa pesulap bisa dijelaskan secara teori ilmiah. Daripada banyak susah di awal, jauhi tempat ramai, duduk di pojokan dengan lampu dimatikan. Get ready now, kita ke neraka. Kisah dimulai ketika Ratu Elizabeth masih muda dan masih kencang. Seorang detektif beserta polisi akan melakukan operasi tangkap tangan sebuah praktek pesugihan. Dia adalah Robert Downey Jr. Kita panggil saja Holmes. Dan langsung melumpuhkan penjaga dengan segudang penyakit medis dan diperlukan waktu lama untuk pulih. Tentu saja ini bukan pandangan masa depan, tapi sebuah analisis yang tepat dalam tindakan yang diperlukan. Setelah itu, Watson bergabung dan langsung menyerahkan pasukan yang bertugas. Tentunya, praktek pesugihan masih terus berlanjut meski ada gangguan. Holmes langsung mengambil belati sehingga praktek tersebut berhasil digagalkan. Watson hampir saja mati konyol. Ya, perkenalkan villainnya adalah Lorde Blachowicz. Bersamaan dengan itu, Inspektur Led S. Rade datang terlambat dan menyelesaikan sisanya. This woman needs a hospital immediately. Put her in the back of the Mariah. Holmes mengatakan bahwa praktek ini akan membuat seseorang menjadi sugih, namun harus menjadi softtek. Maksudnya, bagong selama beberapa saat, baru setelahnya menjadi sugih. Triwulan berlalu. Kini, Watson membawa pacarnya, dia adalah Mary, ke hadapan Holmes. Malah langsung di roasting, mulai dari mukanya yang terlalu cantik untuk si Watson yang berladig. Meskipun begitu, Holmes akan mendukung mereka, karena si Watson hanya butuh foto brut, tanpa mempedulikan apapun. Hal itu membuat Mary marah, dan nyeblokkan cai ke mukanya Holmes, kemudian pergi. Menurut saya, ini terlalu berlebihan pada orang lain yang baru ditemuinya. Holmes mendatangi arena gelut untuk mendinginkan pikirannya dan hanya bermain-main. Namun, melihat sapu tangan seorang wanita, dia adalah Adler yang membuatnya serius seketika. Sehingga, lihat apa yang terjadi. Ya, Holmes dengan mudahnya mengalahkannya. Di tempat lain, Blackwood meminta ingin bertemu dengan Holmes sebelum eksekusi sebagai permintaan terakhirnya, dan mengatakan, percayalah pada sihir, begitupun jurig dan lainnya. Bisa kau rasakan yang membuat Holmes merinding membayangkannya. Akhirnya, eksekusi dilakukan. Kematiannya dikonfirmasi oleh Watson sebagai dokter profesional. That is the end of Lord Blackwood. Setelah itu, Adler mendatangi Holmes di kamarnya dan memberikan permintaan untuk menemukan orang yang hilang, kemudian segera pergi. Setelah naik kereta dan menyampaikan progresnya, tiba-tiba saja ada seorang gelandangan yang menghalangi jalan dan mengatakan, "Benget sia buladig."
dan langsung menodongkan pistol kecil. Karena ketakutan langsung pergi. Kembali lagi ke kamarnya. Ternyata yang merosting tadi adalah Holmes sendiri. Tell me that wasn't. Tak lama, datanglah si ketua regu dan mengabarkan bahwa si Blackwood bangkit dari kematiannya. Appears he's come back from the grave, sir. Very clever. I pronounced the man dead myself. Sehingga mereka langsung terkejut mendengarnya dan mengatakan, aku sendiri yang menyatakan kematian pangkas Watson. Ada saksi yang melihat Blackwood berjalan. Datanglah mereka ke peristirahatan yang tidak akan bangun lagi. Inspektur Lestrade mengatakan bahwa peti mati sedang diangkat. Sedangkan si saksi menderita katatonik. Kalian cari sendiri di mbah Google. Holmes melakukan observasi dan analisa yang mendalam. Akhirnya peti mati berhasil dikeluarkan. Setelah dibuka, ternyata isinya beda. Dia bukan si Blackwood, melainkan orang yang sedang dicari atas permintaan Adler dan memperkirakan waktu kematiannya sekitar 10-12 jam yang lalu menggunakan pengukur bilatung yang ada. Hal itu membuat Holmes dan Watson berpikir keras lalu pergi. Really believe he was resurrected. Menggunakan arloji yang diambilnya mengantarkan mereka menuju tempat tinggal mayat tadi. Something's coming to get him. Tempat itu berisi banyak penelitian. Di sini kita diperlihatkan bagaimana Holmes memahami pola hubungan sebab akibat sehingga dapat divisualisasikan seperti flashback. More important. Padahal ini adalah kemampuan deduksi yang tajam, sehingga dapat menyimpulkan apa yang kemungkinan besar terjadi menggunakan bukti yang ada. Tiba-tiba ada cleaner yang melakukan penghapusan atau penghilangan bukti seseorang pernah di sini. Dia adalah Dredger. Mereka langsung bertaruh. Karena terdesak, Holmes mengambil alat stun gun yang membuat si Dredger terlempar jauh. Ini merupakan teknologi yang paling canggih pada masa itu. Faktanya, ini adalah awal mula stun gun masa kini. Tak kehabisan ide, Holmes menyalurkan stun gun ke pipa yang dipegang oleh Dredger dan terpental membuat pertarungan selesai. Dredger langsung pergi ke pabrik perakitan kapal. Karena senjata Holmes tidak dapat digunakan kembali, membuatnya berbalik dikejar. Dredger menghancurkan penahan yang membuat kapal setengah jadi melaju ke laut lepas, lalu tenggelam. Dredger melempar palu tersebut, lalu juga melempar rantai yang membuat Holmes terjedot pingsun. Namun, di belakang Watson menembakinya, yang membuat Dredger pergi dari sana, lalu meninggalkan Holmes beserta Watson dengan kerusakan yang dia perbuat. Hal itu membuat mereka penjara atas kerugian itu. Tak lama, Watson ditebus oleh Mary agar bebas dari penahanan. Namun, sayangnya Holmes tidak. Tak lama, Holmes juga ditebus kebebasannya oleh Thomas. Dia sangat kaya raya, yang menjadi ketua sebuah sekte keagamaan. Sacred ox on your ring. You're also the secret head of the Temple of the Four Orders, in whose headquarters we now sit. Akhirnya datang. Dia adalah Coward sebagai sekretaris sekte itu dan mengatakan
kau tidak percaya pada sihir atau sebuah praktik pesugihan untuk membuat kaya secara instan. Dikarenakan ada kesamaan pada mata dan telinga, lalu menyimpulkan bahwa si Blackwood adalah anak si Thomas. Thomas mengatakan bahwa dia ingin agar anaknya segera tobat, namun malah dijatuhi hukuman mati dan sekarang dia bangkit kembali, membuat si Thomas semakin takut karena kebangkitannya. Faktanya, Thomas menganggap bahwa Blackwood merupakan anak kutukan, maka dari itu harus dihentikan. Thomas menunjukkan buku yang menjelaskan step by step pemujaan. Buku itu mengacu ke penyembahan iblis. Tentunya, cara yang dilakukan Blackwood juga sama dan mendapatkan kekuatan untuk bangkit dari kematian. Pangkasnya, tentunya Holmes akan menghentikan apa yang direncanakan oleh Blackwood dan pergi dari sana. A parting query, Sir Thomas. What is that? If the rest of his family's dead, Ternyata Holmes mengunjungi Adler untuk menyampaikan perkembangan permintaan yang kemarin. Ternyata Adler tidak peduli tentang perkembangan permintaan itu, malah mencoba air minum cai kadaluarsa bersama. Pakaian itu mengundang hasrat gairah-gairah yang menjanjikan. Namun, air tersebut sudah diberi obat tidur, sehingga Holmes langsung tepar seketika. I'm taking you to either the railway station or the police station. Can you taste the comet? Sementara itu, di kediaman Thomas yang sedang mandi, berakhir terbunuh oleh anaknya dan mengambil cincin ketua sekte. Tentunya, pembunuhan itu tidak memiliki tanda-tanda kekerasan fisik, seperti meninggal sudah pada waktunya. Madam, I need you to remain calm. Ketika pagi hari, Holmes terborgol di kasur. Ingat, laki-laki itu dijaga, bukan dirusak. Holmes langsung dipanggil ke kediaman Thomas untuk menginvestigasi kematiannya tadi malam. Pembunuhan ini sangat tidak masuk akal karena tidak ditemukan tanda-tanda pembunuhan, hanya ada mayat dan cincinnya yang hilang. Sehingga petugas disuruh ke tempat lain untuk mencari bukti lainnya. Tanpa disengaja, Holmes menemukan ruang rahasia dan di dalamnya terdapat tempat pemujaan. Holmes langsung mengambil barang yang diperlukan untuk melengkapi bukti yang ada. I don't know what to make of this. Excellent work. Setelah kematian Thomas, membuat Blackwood otomatis menjadi ketua sekte tersebut. Namun, ada satu orang yang tidak setuju. Hal itu membuat Blackwood mengatakan, jika kau tidak setuju, maka akan terkena hukuman dari dewa. Seketika menodongkan pistol, namun lihat apa yang terjadi. Ternyata malah terbakar. Karena sekte tersebut percaya pada sihir yang membuat semua anggota mempercayai bahwa Blackwood mempunyai kekuatan pemberian dari dewa. Selanjutnya, Holmes beserta Watson mendatangi sebuah pabrik batu bara dan mencari informasi keberadaan Blackwood di sana. Ternyata itu adalah tempat jagal Bagong. Seketika suara Blackwood terdengar. Lalu datang seketika. A gift for you. Sayangnya, Adler tergantung di barisan Bagong yang akan dibakar, terus menyelamatkannya. Tak berhenti di situ, ada gergaji otomatis yang membelah Bagong dengan mudahnya. Holmes langsung memikirkan segala cara untuk menyelamatkannya. Adler hampir terbelah sapat lalu berhasil diselamatkan. Saat Watson mengejar Blackwood tanpa sengaja memicu Claymore meledakkan seluruh bangunan. Ya,
Tentu saja, Holmes masih hidup karena dia adalah MC. Seketika diselamatkan oleh ketua regu yang baik dan mengabarkan bahwa sekarang Holmes menjadi buron. Watson dijenguk oleh Mary yang sedang dirawat oleh dokter. "Dok, bagaimana keadaan calon suami saya?" "Kami sudah berusaha semaksimal mungkin," hehehe, pangkasnya. Mary mengejar dokter dan ya, ternyata dia adalah Holmes. Mary meminta untuk segera menyelesaikan semuanya. He'd say that it was worth the wounds. Setelah memikirkan segala cara yang masuk akal, Holmes mengambil kesimpulan bahwasannya Blackwood ini melakukan ritual membentuk sebuah pola, dan sekarang lokasi terakhirnya adalah tempat parlemen. Pola tersebut persis sama seperti yang dilihat oleh Holmes ketika di kediaman Thomas, di mana mulai dari tempat bangkitnya Blackwood di selatan, kematian Thomas di utara, mayat terbakar, dan terakhir di parlemen. We found his body here. He died here. Is here. Right here. Parliament. Tak lama, tempat itu dikepung oleh pasukan Letstrade. Holmes ditangkap di tempat persembunyiannya dan dibawa ke hadapan Coward yang rangkap jabatan menjadi hakim. Tak tinggal diam, Holmes memperhatikan hal kecil yang menyimpulkan bahwa Coward merupakan orang yang membantu semua aksi Blackwood selama ini. Very distinctive, those handmade shoes of yours. Dan segera mengambil senapan, dikarenakan Holmes menjadi orang yang berbahaya untuk dibiarkan hidup, karena semua aksinya akan terbongkar. Untuk itu, agar tidak terbongkar, harus dilenyapkan. Namun, Holmes menghilang meski sedang diborgol. Did you see that it's for their own... No. Nyatanya, Holmes ada di belakang Coward dan melompat keluar jendela. Setelah ancelup ke sungai, di mana Watson dan Adler menjemput kedatangannya, lalu menuju tempat parlemen lewat jalur belakang. Holmes, Adler, beserta Watson masuk lewat jalan rahasia dan menemukan bukti bahwasannya alat sihir Blackwood akan diungkap yang sebenarnya itu adalah senjata kimia cyanida. Tanpa disengaja, Adler langsung menyerang. Sementara itu, Coward menunjukkan Blackwood yang bangkit dari kematiannya, membuat semua orang terkejut. Lalu Blackwood mengatakan bahwa juri manusia menjadi bagong, manusia dikutuk jadi batu, dikutuk jadi ikan, serta lainnya benar-benar ada. Maka percayalah pada kekuatan dewa. Nothing like it. Look at this. Specifically designed to... Adler dan Holmes menyusun rencana agar alat sihir Blackwood dapat dihentikan. Bersamaan dengan aktifnya alat yang digunakan Blackwood, membuat Holmes beserta Adler bekerja sama untuk merusak alatnya. Begins now. Setelah berhasil, namun malah dibawa lari oleh Adler. Melihat aksinya gagal, Blackwood menuju lorong dan melihat Holmes sedang mengejar Adler. Holmes terus mengejarnya dan berakhir di konstruksi yang dikenal dengan jembatan menara. Seketika Blackwood datang dan mengambil alih keadaan. Hal itu membuat Adler terpojok dan didorong jatuh. Holmes meladeninya, tapi masih memperhatikan hal-hal kecil seperti keselamatan Adler. Ketika sudah dikonfirmasi keselamatannya, hingga melihat celah dengan menendang besi yang terikat tali dan berhasil melilit kakinya dan tertarik.
Holmes menjelaskan bahwa semua aksinya mulai dari kematiannya hingga semua pembunuhan dapat dijelaskan dengan sains dan logika manusia. Si Thomas terbunuh tenggelam di bak mandinya menggunakan zat pelumpuh yang memerlukan aktivasi tembaga dan air bersamaan. Terus, si terbakar menggunakan peluru yang sudah dimodifikasi. A simple rigged bullet in his gun. Ternyata Holmes menyelamatkan Blackwood, namun malah terkena musibah dan berakhir tergantung orangnya. Setelah itu, Holmes memborgol Adler yang tergeletak sebagai buntut balas yang dilakukannya ketika di kamar hotel, lalu menanyakan siapa dalam kejadian ini, kemudian mengatakan dia adalah Moriarty. Holmes memasukkan kunci ke dalam kutangnya. Sebenarnya Holmes sangat mencintainya, tapi perasaan tidak bisa disatukan ketika bekerja. Holmes juga mengambil kalung berlian Adler dan akan dijadikan pengganti cincin tunangan Watson yang hilang. Watson dan Mary mendatangi kediaman Holmes dan menemukan sudah tergantung orangnya. Dim idea. Ternyata itu adalah untuk mengungkap bagaimana Blackwood masih hidup ketika digantung orangnya. Harness, thus allowing the weight to be distributed around the... Kemudian, bagaimana menjelaskan tentang tidak terasa denyut nadi Blackwood ketika diperiksa oleh Watson sebagai dokter mengumumkan kematiannya? Hal itu disebabkan oleh racun yang disuling dari sari bunga Rhododendron ponticum. Kalian cari tahu di Mbah Google untuk lebih lengkapnya, yang dapat menyebabkan kelumpuhan yang tampak mati. Banyak percobaan yang dilakukan Holmes kepada si Doggy Style untuk memastikan penelitiannya berhasil. Tiba-tiba saja si ketua regu mengantarkan kasus baru, bahwasannya anggota kepolisian dibunuh oleh seseorang lalu menyimpulkan bahwa dia adalah Moriarty. Dan tentu saja alat yang digunakan oleh Blackwood juga diambil olehnya meski ada di dinas rahasia. Faktanya bahwa alat itu merupakan alat canggih atau alat dari asal muasal penemuan nirkabel yang dapat mengirim perintah melalui gelombang radio. Dan inilah alat yang sering kita gunakan seperti gadget yang membantu rakyat dunia, khususnya rakyat plus 62, meskipun banyak digunakan pada hal-hal yang salah. Tentunya cerita belum berakhir. Case reopened. Ya, akhirnya untuk film ini telah selesai. Dari keseluruhan cerita, sangat menghibur dan membuat kita seperti bermain detektif dan menebak-nebak cerita di dalamnya. Tentu saja semua hal dapat dijelaskan secara logika dan ingat, sulap itu ada triknya. Maka dari itu, perluas pandanganmu bahwa semuanya ada sebab dan akibat. Pesan immortal yang dapat kita ambil adalah ketidaktahuan membuat seseorang ketakutan, merasa sesuatu peristiwa tidak mudah dicerna oleh pemahaman dasar yang sebenarnya dapat dijelaskan dengan logika ketika kita mempelajari ilmunya. Seperti dahulu, Anda tidak tahu bagaimana caranya mengendarai motor karena ketidaktahuan Anda beranggapan bahwa motor dapat membunuhmu. Tentu saja dengan ilmu pengetahuan membuatnya bisa bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Cukup sampai di sini dulu cerita ini, karena saya sebagai kuli ladang tidak banyak waktu untuk edit video. Saya cukupkan sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga menghibur. Ciao.